Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit. Nah, untuk di MTBS ini akan dijadikan bahan untuk UPRAK ya, bahan untuk UPRAK. Nanti saya akan share bagaimana cara menggunakan MTBS ini. Kita pengenalan dulu buku MTBS. Saya harap teman-teman sudah ngeprint dan sudah dijilid spiral ya, entah itu di print atau di copy, tapi kopinya yang berwarna. Silahkan yang memudahkan teman-teman seperti apa ya. Oke, ini adalah bagian MTBS ya. Ini adalah sebentar saya besarkan dulu. Nah, oke. Nah, ini adalah bagian MTBS. Kelihatan nggak? Nah, ini adalah bagian MTBS. Nah, ini sebatas lampiran saja ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, oke ya. Sebelumnya ini adalah daftar isi dari MTBS ini. Nah, di sini ada klasifikasi. Nah, di dalam buku MTBS ini memudahkan kita sebagai perawat untuk menentukan apa diagnosa diagnosa medis ya. Diagnosa medis pada pasien tersebut memang yang menentukan adalah dokter, tapi kita bisa melihat apa sih gejalanya, apa klasifikasinya pada pasien ini. Nah, itu kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat disesuaikan dengan pengkajian pada pasien tersebut. Misalkan pasiennya biasanya ini adalah di poli MTBS di puskesmas yang digunakan ya. Misalkan gini, pasiennya datang ke poli MTBS, nanti kita kaji dulu, nanti akan saya ajarkan cara pengkajiannya. Kita kaji sesuai dengan keluhannya dia apa, dia bagaimana, kenapa datang ke sini. Nah, dia nanti akan masuk ke gejala yang mana, klasifikasi yang mana. Nah, setelah kita menentukan bagaimana apa gejalanya dari DS dan DO-nya dia, apa klasifikasinya. Nah, kita bisa menentukan apa tindakan atau pengobatannya. Nah, itulah untuk memudahkan kita. Sebenarnya MTBS itu adalah bahan contekan untuk kita sebagai tenaga medis ya. Apakah dia klasifikasinya seperti apa dan tindakannya seperti apa. Nah, di sini untuk pasien dengan penyakit sangat berat ya, nanti akan ada klasifikasinya, ada tentang pneumonia dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, kita tanyakan. Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada pasiennya. Apakah anak bisa minum? Apakah atau menyusui? Apakah anak memuntahkan semuanya makanan? Apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Nah, lihat dan dengarkan. Apakah anak gelisah? Apakah anak mengalami kejang? Apa terengah stridor? Ataukah anak tampak biru dan sianosis? Apakah ujung dan kaki sudah pucat? Nah, apabila terjadi seperti tanda dan bahaya umum ini, segera rujuk pasien tersebut ya. Jika memang pasiennya dengan tanda gejala yang ini, dia mengalami stridor, dia mengalami gelisah, ada letargi dan lain sebagainya, berarti dia termasuk ke dalam penyakit sangat berat. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan pada pasien tersebut ya. Bila sedang kejang, berikan diazepam. Bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan pada jalan napas. Bila ada stridor, sianosis dan ujung tangan kaki pucat dan dingin, berikan oksigen 3-5 liter per menit melalui nasal frong dengan perangkat oksigen standar. Terus cegah agar gula darah tidak menurun, jaga anak tetap hangat dan rujuk segera ya. Apabila ada tanda dan bahaya umum pada pasien tersebut, segera rujuk. Nah, sebelum dirujuk inilah tindakan yang harus kita lakukan ya. Oke, sebentar. Nah, ini halaman yang kedua, apakah anak menderita batuk atau sukar bernapas? Ini yang harus kita tanyakan juga kepada pasiennya tersebut ya.
Nah, ini yang oke saya ulangin, ini yang pertama, apabila tanpa kita ketahui entahkah dia pneumonia atau apa pada pasien tersebut, apabila dia ada tanda bahaya umum ini, segera rujuk pasien tersebut ya. Ini adalah yang saya ulangi ya, ini adalah contekan pada, yang bisa kita lakukan pada pasien dengan MTB, pasien-pasien dengan datang ke puskesmas dengan keluhan-keluhan setiap pasien itu berbeda-beda, tapi ini adalah contekan. Boleh tidak kita membuka buku MTBS ini? Boleh, sangat boleh ya. Nah, apabila terjadi tanda dan bahaya ini berarti kita rujuk segera. Sebelum dirujuk kita lakukan tindakan seperti ini. Nah, eee, ini adalah tanda tanda dan gejala pada pasien, misalkan pasiennya, dia batuk dan sukar bernapas, ini yang harus kita tanyakan pada pasien tersebut ya. Tanyakan berapa lama dia batuk ya, hitung napasnya, lihat apa yang ada tarikan dinding dada atau tidak, terdengar wheezing atau tidak, periksa dengan full oximetry ya atau saturasi oksigen pada pasien tersebut. Nah, ini adalah, nilai normal pada RR ya pada pasien. 2 bulan sampai kurang lebih 12 bulan itu napasnya cepat, 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun itu 40 kali per menit, 40 sampai lebih, per menit. Nah, apabila misalkan pasien itu mohon maaf, ini adalah RR yang memang terhitung napasnya sudah cepat apabila anak usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan itu 50 kali per menit. Nah, 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun itu 40 atau lebih kali per menit. Nah, apabila sudah terjadi napasnya sudah cepat ya, terus adanya wheezing, ternyata saturasi oksigennya lebih dari 2 detik ya, berarti kita klasifikasikan dulu, ya. Nah, kita lihat dulu nih pada pasien ini. Nah, lihat tanda dan gejalanya, ya, biar kita bisa menentukan dia masuknya ke klasifikasi yang mana. Pneumonia beratkah? Pneumonia, batuk bukan pneumonia, ya. Oke, nah, gejala tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen kurang dari 90% ya, berarti dia dikatakan pneumonia berat ya. Nah, tindakan yang dilakukan adalah beri oksigen maksimal 2 sampai 3 liter dengan menggunakan nasal prong, berikan dosis antibiotik yang sesuai dan rujuk segera. Nah, ini adalah apabila pasien tersebut dengan gejalanya seperti ini setelah kita kaji. Nah, setelah kita kaji pasiennya hanya napasnya saja yang cepat. Nah, ini tindakan yang harus kita lakukan. Beri amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Beli peraga tenggorokan dan pereda batuk yang aman, obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 14 hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjut. Nasihati kapan kembali segera kunjungan ulang nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulangnya itu, eee, 2 hari ya. Tidak ada tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun, pneumonia ya. Berarti dia batuk bukan pneumonia. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan, beri pereda tenggorokan, pereda batuk yang aman, obati wheezing ya apabila batuk lebih dari 14 hari. Untuk pemeriksaan TB dan swab lainnya, nasihati kapan kembali segera. Nah, kunjungan ulangnya itu 2 hari jika tidak ada perbaikan. Nah, sebenarnya, MTBS itu lebih gampang ya, lebih gampangnya itu, karena kita tinggal pengkajian pada pasien tersebut, setelah kita pengkajian baru kita tentukan klasifikasinya ini. Nah, setelah klasifikasinya kita tentukan, kita tahu tindakan dan pengobatannya seperti apa ya. Nah, ini sama ya, tapi ini dengan kasus pasien dengan diare, hampir sama seperti tadi penggunaannya. Tanyakan dulu dia berapa lama, apakah ada darah dalam tinja, atau apa yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan klasifikasi diarenya ya. Dia masuknya ke diare yang mana? Diare dehidrasi berat atau diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan atau sedang, diare tanpa dehidrasi, atau diare dengan persisten berat, diare dengan persisten atau diare dengan disentri. Nah, kita bisa menentukan klasifikasi ini dari gejala yang dikeluhkan pasiennya. Nah, gejala ini bisa kita dapatkan dari pengkajian yang
kita lakukan pada pasien tersebut ya. Oke, sebentar, sebentar ya, ada kesalahan. Nah, ini ya sama seperti tadi. Nah, ini adalah diare yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah apakah anak demam? Sama seperti ini, ditanyakan dulu apakah ada, daerah endemisnya dan lain sebagainya. Nah, satu pasien itu bisa dengan banyak keluhan, bisa jadi dia demam, bisa jadi dengan batuk pilek dalam satu anak ya. Jadi pada saat pengkajian memang harus datang. Format pengkajiannya nanti ada di halaman terakhir, nanti akan kita bahas terkait itu ya. Nah, sama seperti ini ya, demamnya dia gejalanya seperti apa, klasifikasinya dia seperti apa, tindakan dan pengobatannya seperti apa, tinggal kita lihat di sini ya, contekannya sudah ada di sini. Nah, sama seperti ini ya, demam berdarah, ini yang harus ditanyakan, ini yang harus kita raba. Nah, lihat dari yang apa yang kita tanyakan, apa yang kita raba, atau apa yang kita kaji tadi, dia masuk ke klasifikasi yang mana. Jika dia masuknya ke klasifikasi DBD, di DBD berarti ini tindakan yang harus dilakukan. Mungkin di BD berarti ini adalah tindakan yang dilakukan. Demam mungkin bukan DBD, ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Dan jangan lupa nasihati juga pasiennya kapan harus dia datang kembali, di sini sudah ada contekannya. Nah, ini dengan masalah telinga juga sama, ini adalah keluhannya ya, ini ada klasifikasinya, penggunaannya sama seperti tadi. Nah, ini untuk status gizi ya, status gizi sama ini yang kita kaji pada pasiennya, ini adalah penentuan dengan status gizinya. Pengkajiannya seperti apa? Bisa kita menggunakan, pengkajian di belakang atau dengan, tabel di belakang juga ada ya. Nah, inilah dengan anemia, ini yang sama seperti ini yang harus kita kaji pada pasiennya, ini adalah gejala dan klasifikasinya, dan ini adalah tindakan dan pengobatannya ya. Nah, yang terbarunya itu adalah pada saat di 2019 ini ada kasus dengan HIV ya. Kalau yang jam 2015 kalau tidak salah itu tidak ada yang, dengan HIV-nya. Nah, kalau sekarang sudah ada pasien dengan HIV, sama seperti tadi ya, tanyakan, ini lihat pemeriksaannya, ini gejalanya ya. Itu gejalanya, ini tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini adalah memeriksa status imunisasi pada pasien tersebut. Jika kalian lupa, anaknya usia berapa? Bisa lihat di sini contekannya ya. Ini pemberian vitamin A ya. Vitamin A, jangan lupa kapsul biru itu untuk usia 6 sampai 11 bulan, kapsul merah itu untuk 12 sampai 15 bulan. Nah, ini adalah, contekan kita untuk melihat di belakang tadi kan ada, jenis pengobatan, berikan antibiotik katanya. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah contekan kita berapa, dosis yang akan kita berikan. Misalkan dia berat badannya berapa, tinggal kita contek di sini dosisnya berapa, gitu ya. Tanpa kita harus menghitung lagi karena memang sudah ada dosisnya di sini, sama seperti yang lainnya juga. Nah, ya ini untuk antibiotik di depan ada kan setiap, pengobatan dari penyakit yang tadi itu pasti ada, misalkan dia diberikan antibiotik atau diberikan obat yang lainnya. Nah, ini untuk obat pneumonia oral, ya, ini untuk pneumonia, ini untuk infeksi telinga, ini untuk disentri ya, ini untuk, kolera ya. Nah, ini adalah contekan, jadi kita tinggal nyontek di sini untuk obat-obatnya. Di belakang kan tidak dijelaskan obatnya apa, di sini kita tinggal contek antibiotiknya yang mau diberikan apa. Nah, ini, untuk parasetamol ya, pemberian mengajari ibu dengan penggunaan parasetamol di rumah. Ini untuk parasetamol apabila pasiennya dengan panas tadi, dengan klasifikasi yang di depan tadi. Ini obat cacing ya, ini untuk Satbezi ya. Zat besinya, terus ini adalah vitamin A, untuk pengobatan campak, vitamin A untuk pengobat ini ya, komplikasi mata dan mulut, ini juga bisa kita lihat sebagai contekannya tinggal kita ambil dosisnya di sini. Nah, ini adalah untuk, pemberian obat anti malaria, ya tinggal kita lihat di sini dia obatnya apa, dia hari ke berapa, dosisnya berapa, berat badannya berapa, tinggal kita contek di sini.
Nah, di sini juga ada catatannya, cara perhitungannya dan lain sebagainya. Nah, ini obat anti malaria lini pertama, lini kedua ya. Ini adalah untuk infeksi lokal di rumah ya. Ini adalah yang harus kita edukasikan, misalkan cuci tangan. Sebenarnya di sini sudah ada contekannya semua, tinggal kita lakukan per tahapnya seperti apa. Nah, ini dan aman bisa dilakukan di rumah ya. Pemberian obat ini hanya untuk di kliniknya. Terkait misalkan pasiennya dengan kejang dan lain sebagainya, ini tidak bisa dilakukan di rumah ya, karena ini untuk, khusus di kliniknya saja dan dilakukan dengan tenaga yang memang sudah mahir. Misalkan kalian nanti sudah lulus, boleh melakukan ini apabila kalian kerja di rumah sakit di puskesmas. Nah, ini untuk pengobatan apabila, ada wheezing ya, nebulasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah misalkan pasiennya dengan, eee kita merujuk pasien itu pastikan pasiennya itu gula darahnya tidak turun. Nah, jika anak masih menyusui, mintalah kepada ibu untuk menyusui anaknya. Jika anak tidak bisa menyusui tapi masih bisa menelan, berikan perahan ASI atau susu formula atau air gula sebelum dirujuk. Nah, ini dan di sini diajarkan ini cara membuat air gulanya. Nah, jika anak tidak bisa menelan, susu penelan dan ini segala rujuk segera ya. Nah, ini adalah pemberian cairan untuk diare ya. Di depan ada kan tadi pasien dengan diare itu kalau tidak salah di situ di tindakan dan klasifikasi dan pengobatannya. Oke, kita lihat lagi ya. Tindakan dan pengobatannya, mungkin kalian silahkan buka di buku kalian yang pengobatan diare, dehidrasi berat, ringan dan persisten. Di situ ada terapi A, terapi B ya. Ada terapi Nah, di buku MTBS kalian, coba kalian buka yang diare ya. Diare itu ada diare dehidrasi berat dan ringan sedang. Nah, di situ ada keterangan untuk tindakan dan pengobatannya. Ada terapi A, terapi B, sampai terapi C. Nah, terapi-terapi itu dilihatnya atau apa sih terapi A, terapi B, dan terapi C? Terapi A dan terapi B dan terapi C itu adalah yang ada di sini. Nah, ini adalah yang harus kalian jelaskan kepada pasien tersebut. Nah, misalkan diklasifikasi dia dengan dehidrasi berat, dia mendapatkan rencana terapi C, berarti terapi C yang harus kita jelaskan pada pasien tersebut. Nah, terus untuk dehidrasi ringan dan sedang dia mendapatkan terapi B. Terapi B yang harus kita sebagai acuan kita untuk pengobatan pada pasiennya tersebut. Nah, apabila dia mendapatkan terapi A, berarti terapi A yang harus kita jelaskan pada orang tuanya tersebut sesuai dengan aturan ini. Misalkan kita baca terapi A, beri cairan tambahan sebanyak anak mau, jelaskan pada ibu ASI sesering mungkin. Terus anak diberi olarit di rumah ya. Untuk pengobatan sesuaikan terapi A dan terapi B, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan ini adalah contekan kita untuk memberikan informasi kepada ibu. Beri tablet zinc selama 10 hari kecuali bayi muda. Nah, ya ini juga sudah. Terus lanjutkan pemberian makanan pada anak tersebut ya. Nanti kita akan ada cara perhitungan zinc ya. Nah, zinc ini tidak boleh diberikan pada bayi muda, misalkan bayi di bawah 2 bulan itu tidak boleh diberikan zinc ya. Ini adalah rencana terapi B, penanganan dehidrasi ringan dan sedang. Ini untuk oralit ya. Dengan oralit ini adalah perhitungan oralitnya. Di sini tadi dia dapat oralit tidak. Nah nah ini ada oralit ya. Nah, dosis oralitnya itu kita lihat di terapi B ini, dia dapatnya berapa ya, gitu. Nah, ini tentukan jumlah oralit untuk per 3 jam, ini sudah ada contekannya di sini, tinggal kita tentukan saja. Nah, ini untuk tablet zinc, di sini juga di terapi A juga ada tablet zinc ya. Tablet zinc itu setelah 3 jam ulangi penilaian dan klasifikasi. Nah, oke kita, tablet zinc nanti, kalau zinc itu sudah dibungkus ya, jadi tinggal langsung diberikan pada pasiennya. Nanti kita lihat lagi, apakah ada penjelasannya di sini. Ya
Saya ulangi nanti, sekalian lihat di klasifikasi dehidrasi berat, ringan, sedang, dan tanpa dehidrasi itu dilihat dari tindakan dan pengobatannya, di situ ada, tinggal kalian contek, apakah dia dapat terapi A, terapi B, terapi C, nanti dilihat dari bagian MTBS-nya. Ini untuk terapi C ya, ini untuk dehidrasi berat ya. Ini apabila terjadi pada dehidrasi berat dan ini harus dirujuk segera. Nah, ini untuk tambahan untuk, sama seperti yang diare, DBD, dan lain sebagainya tadi ya, di sini juga ada contekan untuk memberi cairan tambah untuk DBD, cairan tambahan untuk DBD dan gizi buruk. Tergantung dari, tindakan dan pengobatan yang di depannya, dia ada dapat, cairan atau tidak ya, kalau tidak berarti kalian tidak usah buka yang halaman ini, jika memang ada berarti harus dibuka halaman ini dan contekannya juga ada di situ. Nah, ini adalah konseling pemberian makan pada ibu ya. Oke, ini sebenarnya nanti bisa dibaca ya, dan ini bisa jadi, bahan bacaan kalian di rumah apabila misalkan ada yang panas dan anaknya, adiknya ada yang panas atau tetangganya, ini sudah aman digunakan. Kecuali obat ya, jika memang kalian ragu memang harus ke dokter dulu. Nah, ini untuk malaria, ini adalah di depan itu kan ada, di depan tadi kan ada contekannya, sebenarnya di bagian itu sudah ada kunjungan ulang 5 hari ya. Kunjungan ulang 3 hari, kunjungan ulang 2 hari. Nah, contekan itunya, mereka dapatnya dari mana? Di sini mereka yang mereka dapat, ya. Di sini yang mereka dapatkan, kapan mereka harus kembali kunjungan ulangnya kapan? Nah, di sini contekannya, tapi di depan sebenarnya sudah ada, ya. Nah, CT ibu segera kembali bila ditemukan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, misalkan gini, pneumonia itu kan kunjungan ulangnya itu 2 hari. Nah, tetapi apabila ada tanda dan gejala seperti ini tidak harus menunggu 2 hari. Pasiennya sudah harus dibawa ke puskesmas kembali ya atau paskes terdekat. Nah, ini adalah pemberian tindak lanjut. Nah, pasiennya tadi kan di, pertemuan pertama, kecuali yang dirujuk ya, pertemuan yang, kunjungan yang pertama dia disuruh datangnya misalkan pasiennya dengan pneumonia, disuruh datangnya dia 2 hari. Nah, setelah 2 hari dia ngapain lagi? Nah, ini yang harus kalian tanyakan kembali. Apakah, napasnya seperti apa? Ada tanda bahaya umum atau tidak? Nah, jika memang ada tanda dan bahaya umum, kita kembali lagi ke tabel yang di depan tadi yang pneumonia, berarti dia menjadi pneumonia berat. Berarti kita harus misalkan ya, dia harus rujuk segera misalkan. Nah, ini adalah diare persisten sesudah 3 hari, apa yang terjadi pada pasiennya tersebut? Kalau misalkan diarenya belum berhenti berarti harus rujuk segera, apabila dia sudah berhenti berarti anjurkan anak makan sehat, untuk anak sehat maupun sakit sesuai dengan kelompok umur ya. Nah, ini adalah disentri sama seperti tadi ya, apabila dia frekuensi menceretnya dan lain sebagainya tinggal kalian contek di sini saja dia harus ngapain, yang pasti harus dilakukan pengkajian dulu di awalnya. Nah, ini sama malaria setelah dia kunjungan ulangnya, oke ya kita. Nah, ini adalah kunjungan tindak lanjutnya. Ini tindak lanjutnya juga sama, tinggal ini contekan buat kita ya. Ini adalah penanganan HIV. Terus ini scoring gejala pemeriksaan penunjukkan tuberkulosis. Ini kita lewat dulu ya. Nanti ini kita lewat dulu. Sebentar. Nah, ini adalah alur diagnosa TB pada anak ya. Nah, di sini kurang begitu jelas, nanti bisa dilihat punya kalian. Ini adalah bagan dan alurnya ya. Ini penentuan scoringnya. Jadi sebelum kita, TB itu sebelum kita lakukan ronsen dan lain sebagainya harus menentukan scoringnya dulu, dia scoringnya berapa ya. Jika memang scoringnya belum ditentukan tetapi sudah dilakukan, anaknya harus dironsen, itu dipertanyakan dulu, harus dihitung scoringnya dulu sebelum dilakukan, ronsen ya, dan ini yang ditanyakan pada pasien tersebut. Itu adalah pengobatan untuk TB-nya. Ini adalah pencegahan cedera pada anak ya. Ini nanti bisa dibaca.
Nah, ini adalah tindakan kalau yang di depan tadi adalah bayi, dimulai dari 2 bulan sampai 5 tahun ya. Ini adalah bayi muda untuk tindakan bayi muda. Misalkan nanti kalian ujian dapatnya bayi dengan usia 1 bulan, berarti kalian contekan yang kalian buat adalah dilihatnya dari sini. Gitu ya. Nah, apabila kalian misalkan ketemunya misalkan saya dan Bu Mursia nanti memberikan soal usia bayinya itu misalkan dia, seorang ibu mengantarkan anaknya yang berusia 1 bulan dengan keluhan apa, DS dan DO-nya apa, misalkan mengarahnya ke pneumonia, berarti kalian conteknya yang di sini, jangan nyontek yang di depan. Kalau kalian nyonteknya di depan berarti salah, gitu ya. Mungkin itu nanti ujiannya seperti itu. Nah, ini sama seperti tadi penggunaannya, tinggal ditanyakan dia seperti apa, ini klasifikasinya, tindakan apa yang harus dilakukan, ini adalah contekan kalian yang harus kalian lakukan ya. Oke, ini mungkin kita lewat ya. Ini pemeriksaan IVH, tinggal kalian tanyakan saja, ini adalah contekannya. Nah, sama seperti tadi, ini adalah, oke sebentar. Nah, ini adalah tindakan-tindakan cara menghangatkan bayi pada saat bayi jangan ngambil bilirubin, ini metode kanguru ya. Ini yang harus diajarkan juga pada pasiennya. Nah, ini adalah terapi C, penanganan dehidrasi berat pada neonatus ya. Misalkan kalian dapatnya dengan pasien dengan dehidrasi berat, kalian bukanya yang di depan, berarti salah. Yang harus kalian buka adalah yang bayi muda ya. Nah, ini asuhan dasar pada bayi muda, misalkan dia mencegah infeksi, selalu hangat seperti apa, imunisasi, dan itu harus diingatkan juga kepada pasiennya. Ini adalah konseling bagi ibu dan mengajarkan ibu mengobati infeksi lokal. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini untuk bayi dengan BBLR, misalkan kalian nanti misalkan dapat kasusnya bayi dengan BBLR, penanganannya seperti apa. Nah, ini adalah contekan yang harus kalian lakukan pada saat nanti kalian ujian, video call sama saya sama Bu Mursia, kalian kasusnya apa. Nanti kita akan bikin, misalkan yang ujian hari ini 10 orang, nanti saya akan masuk ke grup itu, Bu Mursia masuk ke. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah masalah untuk pemberian ASI pada bayi ya. Jika memang ada masalah seperti ini adalah pemecahannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contekan seperti yang tadi, kapan ibunya harus kembali segera ya. Apabila misalkan ada tanda dan gejala seperti ini pada anak tersebut, tidak harus menunggu ini, tapi ibunya tidak harus menunggu. Misalkan dia kunjungan ulangnya 2 hari, tetapi jika memang ada gejala seperti ini pada anaknya, ibu harus segera kembali ke paskes terdekat. Ini pelayanan tindak lanjut seperti yang tadi, apabila dia setelah kunjungan ulangnya itu 2 hari, 3 hari, dia balik lagi ke paskes, berarti ini adalah tindakan yang harus kita tanyakan kembali pada pasien tersebut, termasuk tindakan yang akan dilakukan apabila terdapat atau setelah pengkajian yang kita lakukan. Sama seperti ini, apabila ada kunjungan ulang yang kedua gejalanya masih tetap, berarti harus dirujuk segera. Nah, ini yang saya bilang ya, mohon kalian buka di buku MTBS kalian, ini adalah format pengkajian ya, format pengkajian yang akan kita gunakan pada saat ujian nanti ya. Yang pada saat kalian ujian nanti ini adalah format ujian yang akan digunakan. Nah, di sini sudah ada tulisan, di sini ada tulisan kapan kunjungan ulangnya ya, kapan dia kunjungan, tinggal kalian tulis di situ tanggal kunjungannya berapa, nama anaknya siapa. Jadi pada saat kalian ujian seperti itu, umurnya berapa ya. Umurnya di sini
di situ tanggal lahir ya, umurnya di situ ditulis umurnya berapa tahun, berapa bulan. Misalkan 2 tahun 4 bulan, tulis di situ 2 tahun 4 bulan ya. Alamatnya dia di mana, berat badannya dia berapa, ditimbang dulu ya. Ini ditanyakan laki-laki atau perempuan, nama ibunya ya, panjang badan, tinggi badan, suhunya berapa, ini kunjungan ke berapa. Kalau kunjungan pertama di sini kalian tulis pertama, kalau ini kunjungan ulang kalian tulis di sini kunjungan keberapa ulangnya, kunjungan yang ketiga, keempat atau kelima ya. Terus nah, nanti kalian untuk format ini silahkan di print. Nah, setelah itu ada pemeriksaan tanda bahaya umum. Ini kalian kaji pemeriksaan tanda bahaya umumnya itu ya. Pemeriksaan tanda bahaya umumnya itu seperti apa? Dia masuk klasifikasi yang mana? Nah, contekan klasifikasinya ini dilihat dari bagan MTBS yang di depan tadi, ya. Sama seperti tindakan dan pengobatannya. Tindakan dan pengobatannya dia apa? Nah, gimana kita dapat ini? Didapat dari bagan yang di depan, ya. Apabila ada tanda bahaya umum seperti ini, berarti tadi klasifikasinya adalah ada penyakit berat pada pasien tersebut ya. Kalau ada penyakit berat pada pasien tersebut, berarti tindakan yang dilakukan adalah contohnya yang di depan tadi, misalkan diberikan oksigen, diberikan ini, dan rujuk segera gitu ya. Nah ini untuk batuk dan sulit bernapas, dia sudah berapa hari batuknya, ini silahkan ditanya. Ini boleh dicontreng, boleh diisi ya. Kalau misalkan ininya dicontreng berarti dicontreng, kalau memang ini harus diisi berarti memang ini harus diisi ya. Ini nah sama seperti tadi, apakah anaknya yang saya bilang tadi, pada satu pasien itu bisa terjadi beberapa keluhan, ini harus diisi ya, wajib diisi pada pasien tersebut. Nah nanti tinggal diisi aja berapa hari, ini berapa hari ya. Klasifikasi dan tindakan pengobatannya nyontek yang tadi ya. Nah, sama seperti ini, apakah anak demam, dia ada demam atau tidak, kapan dia berkunjungnya terakhir itu kapan ya. Nah, ini apakah anak dia demam, tinggal kalian tulis ya atau tidak, terus resiko demam berdarah, apa tentukan daerah resiko demam berdarah, apakah pasien tersebut habis pulang dari daerah mana yang pandemi, nanti saya perlihatkan daerah yang pandemi seperti apa. Di belakang nanti ada. Terus tinggal ditanyakan berapa lama batuknya, berapa lama, ininya berapa lama ya, nanti silahkan ditanyakan. Ada tanda-tanda campak atau tidak. Kalau misalkan ada campak berarti kita masuknya ke bagian atau klasifikasi yang campak tadi. Apabila dia tidak ada campak berarti kita klasifikasi ke demam ya. Kalau misalkan dia sudah termasuk ke DBD, ini semua ditanyakan pada pasiennya tersebut kecuali dia memang tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan berarti ya udah tidak usah diisi ya. Gitu. Tinggal ditulis di depannya, apakah di depannya misalkan apakah anak diare? Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Kalau tidak tinggal di checklist tidak. Di situ berarti pengkajian selanjutnya tidak usah dilanjutkan lagi. Nah, lakukan pemeriksaan RDT. Misalkan RDT-nya positif, nanti pada saat saya dan Bu Mursia memberikan kasusnya, nanti akan kami berikan apakah pasiennya ini dengan RDT positif atau tidak. Nah, yang saya jelaskan tadi, di mana kita bisa ngambil apakah dia itu dari daerah yang endemik atau bukan di sini. Silahkan kalian lihat contekannya di sini. Nah, ini adalah daerah yang endemis di malaria. Misalkan dia tinggalnya di Tangerang, tapi dia misalkan habis pulang dari Kalimantan, misalkan gitu. Di daerah endemisnya tinggi itu di daerah mana? Misalkan gini, dia habis pulang dari Sulawesi, Papuangan, misalkan begitu ya. Berarti dia habis dari daerah yang endemis. Nah, kalau dia di situ kan ada endemis tinggi dan rendah ya. Di sini juga ada tinggi, rendah, dan tanpa risiko. Nah, kalau misalkan tinggi kalian tinggal bulatin di situ tinggi, kalau misalkan rendah tinggal kalian bulatin dia rendah. Nah, ambil sediaan darah, periksa RDT jika belum pernah dilakukan, nanti di soalnya sudah ada RDT-nya positif atau negatif ya. Nah, untuk pada saat nanti kalian ujian, kalian harus print ini ya. Walaupun untuk belajar, mungkin pada saat nanti ujian kalian langsung share ke kami. Kalian kopiannya tinggal ambil dari sini, nanti forward ke dari PDF Word dulu. Setelah itu nanti kalian
isi di sini pasien kalian yang mana sesuai dengan kasus yang kami berikan dari saya dan Bu Mursia. Setelah itu baru kirim ke kami via WA. Habis itu kita responsif untuk ujian ya. Nah, ini dilanjutkan yang tadi ya. Sampai ke belakang itu ada dia demamnya seperti apa, pengkajian anak yang misalkan dia datang dengan masalah telinga, tinggal kita kaji masalah telinganya seperti apa, klasifikasinya dia bagaimana ya, klasifikasinya dia bagaimana, tindakannya dia sebagaimana, itu dilihat dari contekan yang belakang ya. Terus riwayat imunisasi, pemberian makanan dia seperti apa, misalkan dia keluhannya dengan berat badannya yang tidak naik-naik, misalkan begitu. Berarti sesuai dengan bagan ini. Nah, contekannya juga sesuai dengan ini. Misalkan dia datang dengan keluhan telinga, tetapi kalian lihat bagannya di yang gizi, misalkan kan nggak nyambung ya. Terus bagannya pun juga harus dilihat klasifikasinya, apakah dia termasuk anaknya. Yang harus kalian ini catat adalah anaknya usia berapa. Kalau misalkan dia termasuk bayi muda, berarti kita lihat bagannya dia yang bayi muda. Kalau misalkan bagannya dia yang bayinya usia 2 bulan sampai 5 tahun, berarti kita lihat bagannya 2 sampai 5 tahun ya. Sama seperti di belakang juga sudah ada untuk bayi yang kurang dari 2 bulan, itu sama ya. Cara pengisiannya juga sama, klasifikasinya juga sama. Nah, terus ini adalah grafik ya, grafik untuk bayi, tinggal ditentukan kalau misalkan nanti bayinya datang usia berapa, keluhannya dengan gizi, berat badannya seperti berapa, dengan keluhannya dia berat badannya tidak naik-naik dan lain sebagainya, tinggal kita naikkan di sini dia usianya berapa ya. Dia usianya berapa, misalkan dia 4 minggu ya. Dia berat badannya berapa? Oh, kok 4 minggu berat badannya dia cuma 2 kilo, misalkan begitu, berarti dia termasuk ke dalam kurang ya. Nah, ini sudah ada penentuannya di sini ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk MTBS. Nah, memang harus mencoba ya, pengaksesnya saya bilang awalnya, ini bisa nggak sih diterapkan sama kalian pada saat nanti saya membuat video ini, karena memang sangat sulit kalau tidak ketemu, tapi keperawatan anak ini memang harus kita tuntaskan, keperawatan anak satu ini, dan tidak bisa kita gabungkan di keperawatan anak dua ya. Saya rasa mungkin itu saja ya. Nanti saya akan share contoh pengkajian yang telah saya isi ya. Jika memang nanti pada saat di pengkajian tadi Bu, di situ klasifikasinya kita nggak muat Bu, boleh kalian ditulis di belakang atau kalian ditulis dengan kertas yang lain ya. Itu silakan ditulis karena memang banyak ya, dan itu klasifikasinya juga kan klasifikasinya itu sesuai dengan contekan yang tadi ya. Gitu ya, misalkan oke, nanti akan saya kasih contoh ke kalian setelah penjelasan ini ya. Nanti akan saya berikan contoh terkait cara menyelesaikan untuk pengkajian ini ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan MTBS, semoga bisa dipahami kepada teman-teman semua, sehingga pada saat nanti uprak teman-teman sudah mengetahui cara membuka buku MTBS, dan pada saat responsif nanti pada sama saya dan Bu Mursia, nanti teman-teman sudah mampu ya, sudah bisa ya.